Shalom untuk Bapak Pendeta dan ibu-ibu Komisi Dewasa Wanita pada pagi hari ini. Apa kabar untuk kita semuanya? Iya. Sukacita yang besar kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah kita hari ini. Biarlah hadirat Tuhan turun atas kita di tempat ini dan atas kita satu persatu semua yang hadir di sini. Ya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita harapkan untuk men-silence semua handphone kita supaya ibadah kita dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat. Kita masuk ke dalam saat teduh. Pada pagi hari ini, perasaan yang berbeda mungkin ada di antara kita ketika masuk ke dalam ruang ibadah kita ini. Ada sukacita, ada satu kegirangan yang besar. Seperti pujian kita yang akan kita naikkan. Ku masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Berikan sukacita yang terbaik untuk Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita ulangi lagi dari bait pertama. Kami persilakan semua yang kita ada di sini untuk berdiri. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus datang menyembah-Mu Tuhan, mengucap syukur dan mau beribadah untuk hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami layak untuk datang menghampiri tahta-Mu Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini Tuhan, memberkati kami Tuhan Yesus. Hadir dalam ibadah kami Tuhan. Buka hati kami, buka jiwa kami Tuhan untuk dijamah oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Bahan kita hari ini diambil dari
Joshua 24 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkatkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Rasakan dan kita resapi seperti Joshua memutuskan untuk tetap setia beribadah selalu kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan selalu beribadah kepada Tuhan. Mari ibu-ibu ambil keputusan untuk setiap setia beribadah kepada Tuhan. Kita angkatkan lagi pujian ini dari bait pertama dan kedua. Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti bahagia. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Dani untuk membawa firman. Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kembali kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh menyelesaikan sebagian aktivitas kami di pagi hari. Kami bersyukur, kami juga penuh kegembiraan boleh hadir di rumah Tuhan saat ini untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami. Sekaligus juga kami berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh berkumpul dan bersekutu pagi hari ini. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkannya, kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di tengah kehidupan kami sehari-hari, di tengah keluarga kami, di tengah kehidupan berjemaat di sini, maupun di tengah kehidupan kami bermasyarakat. Tolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, pakai dia untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi ibu-ibu. Iya ibu-ibu semua, kecuali ada Kelvin ya. Untung ada Kelvin loh.
Filipi 2 ayat 1 sampai 13 menjadi bacaan kita pagi hari ini. Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Saya membacakan Alkitab dari terjemahan baru yang kedua ya, Ibu Bapak. Filipi 2 ayat 1 sampai 13 firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita hari ini in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Sering ya kita nyebut itu ya. Kalau lagi ngapain? Dalam nama Yesus. Kalau lagi kaget. Itu namanya apa tuh kalau itu ya. Survei sedikit aja ya. Saya udah membagikan link. Tadi udah dibagi belum? Di antara persekutuan wanita. Kalau enggak nanti, scan ini. Oh ya, oke scan. Terus jawab pertanyaannya. Udah muncul? Oke. Bisa nggak? Bisa, ya. Sudah. Kalau nggak bisa pakai link yang dikirim. Nggak ada juga link yang dikirim. Oh, apa ada saya jadi nggak ini? Nggak. Di grup apa? Di grup komunikasi ada mentimeter.com. Itu dia linknya. Ya. Menti.com. Ya. Ada di WA. Ya. Sudah. Tolong tampilkan hasilnya. Ini udah ya, udah. Oh masih belum, masih ada yang mau scan. Nah ini bedanya sama kalau saya lakukannya di kebaktian remaja pemuda, Youth Teens. Kalau di Youth Teens selesai ya. Kalau ini kan apa sih ini nggak ketemu-temu ya. Ya iyalah, biasa pakai mesin tik dulu ya kita ya. Itulah bedanya ya. Nanti kita lihat hasilnya.
Nah ini sudah mulai nih, sudah mulai itu. Tadi yang saudara ketik itu muncul di sini. Tuh, keren ya teknologi ya. Oke. Udah 17 yang isi, 19. Semakin besar hurufnya, berarti itu semakin banyak yang milih. Saat berdoa tuh berarti banyak yang milih tuh. Ya. Itulah teknologi, keren ya. Sudah berapa nih? Baru 21 loh, ini ada berapa ribu ini di sini? Kurang nih, masih sedikit nih ya. Masih loading ya. Bu Evang, wifi di sini boleh dibuka nggak? Boleh. Karena butuh wifi kan itu kan. Nah. Oh, berarti saat berdoa itu paling banyak tuh. Udah 45 yang isi ya. Nah. Kapan saudara mengucap kalimat dalam nama Yesus? Ada yang ketika takut, iya ya benar juga ya. Iya, ketika takut atau khawatir, dalam nama Yesus. Oh, jalan di tempat gelap tuh ya, dalam nama Yesus gitu ya. Pakai nyanyi lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ketika berdoa itu banyak, saat berdoa mengusir setan. Oke, mengasir kuasa-kuasa gelap. Iya benar. Saat mengusir kuasa-kuasa gelap, benar. Ya. Dalam kondisi terjepit. Kejepit pintu gitu terus dalam nama Yesus pintunya langsung hilang ya. Ya. Saat terkejut. Waduh. Untung latahnya ini ya saudara ya. Saat terkejut dalam nama Yesus ya. Bagus juga ya. Aduh. Sudah berapa nih? 66 responden. Oh, keren ini ya. Oke. Sebanyak itu kah? Oh enggak, karena saya tadi membuka, seorang boleh ngisi 2. Iya, seorang boleh ngisi 2 kali. Ya. Iya, ada yang double-double tuh saat berdoa, mengakhiri doa itu jadi satu tuh kan. Ada yang doa aja gitu kan. Di akhir doa itu, kalau digabung aja banyak tuh. Tapi umumnya memang kita menyebutnya saat berdoa ya. Saat berdoa. Oke. Dalam menunggu jawaban. Jawaban apa ini? Jawabannya, maksudnya huruf besar kali ya. Dalam menunggu jawaban Tuhan gitu. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus jadi Tuhan itu ya. Ya. Oke. Ketika takut dan sudah tidak. Oh, maksudnya udah gak takut juga tetap menyebut nama Tuhan. Oke. Ketika berdoa dan khawatir, dalam rasa khawatir, takut, menghadapi kekhawatirannya banyak nih, deket-deket tuh antara pokoknya mengakhiri doa atau dalam keadaan takut dan khawatir. Saat sakit ingin sembuh, ya, iya, kan ibu-ibu kalau malam nggak makan toh, kebanyakan nggak makan kan, terus tengah malam, aduh sakit mahnya kan, lalu dalam nama Yesus hilang ya nggak bisa, saudara ya. Ya nggak bisa, hilangnya makan saudara ya. Sakit mah dalam nama Yesus ya. Yang salah kita juga nggak makan ya. Apalagi? Ya itu rata-rata ya. Banyak loh ternyata ini, 73 respon. Oke. Baik, jadi umumnya ini frase yang sangat-sangat terkenal di kekristenan selain shalom kan ya. Selain shalom ini nih, dalam nama Yesus ya. Kapan kita memakainya? Saat berdoa, saat menyanyi, tadi saat takut dan khawatir, bahkan saat mengusir roh-roh jahat, termasuk musuh-musuh kita, ya gitu ya. Kalau suami itu musuh ya, dalam nama Yesus pergi, ya gitu ya. Terus lenyap ting gitu kan. Ungkapan dalam nama Yesus akhirnya disadari atau tidak menjadi semacam mantra akhirnya. Akhirnya kita merasa ini punya kekuatan magis tertentu. Apalagi tadi, ini kan nama di atas segala nama Pak. Yang lain bertekuk lutut gitu. Ini pasti kekuatannya luar biasa. Mengandung kuasa untuk melindungi kita. Untuk meyakinkan bahwa doa kita pasti dikabulkan. Tapi memang belakangan ini saya memperhatikan anak-anak kita kalau berdoa. Enggak ditutup lagi dalam nama Yesus loh saudara.
Saya berapa kali negur remaja yang kalau doa konsistori atau apa itu langsung, amin. Ini orang tuanya nggak pernah ngajarin berdoa di dalam nama Yesus apa gimana ya? Karena saya selalu diingatkan kan, berdoa itu ditutup dengan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saya bilang tetap itu perlu itu ya. Kalau enggak kita berdoanya ke siapa? Dalam nama siapa? Ya. Nah, kalau tadi udah berapa nih? Kita tutup ya. Survei kita tutup gitu ya. 75 respon yang sudah masuk. Sekarang pertanyaan kedua. Itu tadi kalau udah submit bisa masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah apa yang kita pahami dalam kalimat itu ketika bicara in the name of Jesus atau dalam nama Yesus. Apa yang saudara mengerti? Nah, ini jawabannya boleh panjang. Ya, boleh panjang, ya. Udah bisa belum yang kedua? Pertanyaan kedua udah bisa masuk? Belum. Kalau tadi udah jawab mestinya udah masuk. Sudah ya? Sudah ya? Udah kehapus. Waduh, mesti masuk lagi yang tadi ya. Mesti masuk lagi ke link yang tadi. Ya. Link yang tadi pertama itu, yang dibagi. Apa yang saudara mengerti ketika baca atau ngomong in the name of Jesus? Dalam nama Yesus. Ini jawabannya boleh agak panjangan sedikit. Kalimat terbuka juga nggak apa-apa. Kalimat terbuka, kalimat yang lebih panjang. Ya memang agak lama ya, karena di kalangan generasi, kita kan generasi apa nih? X ya, Gen X kita ini, atau malah Gen Baby Boomer ya, Baby Boomer ya. Saya termasuk yang Gen X. Ya. Lalu beberapa penatua yang sekarang itu sudah Gen Y, generasi Y. Remaja pemuda kita sudah generasi Z. Anak-anak sekolah minggu kita generasi A lagi, Alpha. Alpha aksen A lagi. Ya. Wah, beragam sekali kalau udah dikumpulkan jadi satu di kebaktian intergenerasi. Wah, pusing itu pasti yang ngurusin ya. Nyanyi aja udah beda-beda, ya. Memahami ayat juga beda-beda. Oh itu ya. Apa yang saudara mengerti mengenai kalimat ini? Memiliki kuasa mendengar doa kita. Jadi ada kuasa ya. Semua rata-rata tuh penuh kuasa. Ini kalimat yang penuh kuasa, otoritas. Mempunyai kuasa di atas segala kekuasa. Ada yang beda itu. Ada pengharapan ketika ngomong itu. Ya. Akan jawaban ketika bicara tentang dalam nama Yesus. Saya naikkan doa ini. Ya. Ada sesuatu yang kita serahkan, pasrahkan pada kuasa itu. Ya. Nama itu. Ya rata-rata ini kuasa semua nih. Ya. Terus bisa ke bawahin tuh. Sudah berapa respon? 27, 28. Oh, banyak kan? Ya. Ada percaya bahwa Tuhan mendengar. Oke. Segala perkara ada dalam kuasa nama Yesus, ya. Ada kedaulatan Yesus di sana, ya. Kalau bicara soal itu berarti memang kita berdoa khusus kepada Tuhan Yesus yang menjadi seorang yang berkuasa akan hidup saya. Ya. Kalau ngomong ini lebih punya harapan, Pak, itu ya. Hati penuh damai kalau udah bicara soal dalam nama Yesus. Oke. Ada yang kasih jempol satu, ya. Bisa juga ya, memberi apa ya, emoticon, react. Oh itu dia. Oke. Sudah 31 respon. Cukup. Nanti kalau mau ini bisa bertahan 2 hari. Ya, saudara masih mau kirim, nanti saya buka, oh ya sampai udah 200 sekian gitu kira-kira ya, masih bisa dikirim dan betul, kadaluarsa saya 2 hari. Jadi saya masih bisa menikmati itu kalau saudara masih mau ngisi ya, sampai 2 hari. Nanti kebaktian tanggal 22 saya rencana pakai ini juga, yang My Daddy, My Hero. Ya,
Bapak seperti apa yang pernah kita alami dalam kehidupan ini? Mesti jawab tuh. Biarin yang datang 2.000 juga. Nanti saya lihat satu-satu ya. Supaya tahu. Oke, apa sebenarnya artinya ketika kita bicara dalam nama Yesus? Yang pertama, kita mulai dari nama Yesus sendiri, ya kan? Arti Yesus itu apa? Nah, ayo kita sering ngomong Yesus kan? Kalau Kristus, apa Kristus? Artinya apa? Yang diurapi, nah itu yang betul ya. Kadang-kadang kita bilang Kristus apa artinya? Juru selamat, bukan. Kristus itu dari bahasa Yunani, kalau bahasa Ibraninya Mesias, artinya yang diurapi, orang yang diurapi. Itu Kristus. Nah, kalau Yesus, nama yang diberikan Allah, sama nama saya juga diberikan Allah loh, lewat papa saya, Bu. Yang, iya betul, kayak lulus katekisasinya itu dulu ya. Ya, betul, coba kita buka Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ada loh, itu udah bertahun-tahun kalau Natal kita baca loh ini. Ya. Matius 1 ayat 21 mengatakan apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kata Yesus, orang Indonesia jarang kasih nama anaknya Yesus kan. Yang Kristen juga gak berani tuh kasih nama anaknya Yesus kan. Ya. Tapi Yosua berani. Sama, Yesus itu dalam bahasa Yunani, Yosua itu dalam bahasa Ibrani. Yesus, Yehoshua itu artinya menyelamatkan. Allah menyelamatkan. Allah menolong. Kalau kasih nama Yosua masih banyak ya. Padahal artinya sama dengan Yesus. Allah menyelamatkan, Allah menolong umatnya. Jadi lihat, dari namanya aja, Yesus itu berkuasa untuk menyelamatkan dan menolong. Dia hadir memang untuk menyelamatkan dan menolong. Jadi ketika kita menyebut nama Yesus, di situ kita diingatkan dan diyakinkan bahwa ada Allah yang menyelamatkan, yang menolong. Allah yang berkarya, Allah yang gak tutup mata, Allah yang tidak tinggal diam. Allah yang bekerja. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu ketika Yesus baru hadir, berkarya, dia menyelamatkan umat manusia, menebus dari dosa-dosa, itu juga kita alami sekarang. Dan di dalam nama Yesus, Allah menolong kita juga, menyelamatkan kita juga, melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Ya. Jadi kalau udah bicara nama Yesus, ingat itu Allah menyelamatkan, Allah menolong. Yang kedua, berani memakai nama Yesus, lalu bicara dalam nama Yesus, berdoa ditutup dengan dalam nama Yesus, itu berarti punya konsekuensi. Apa artinya? Nah, Pak Andar Ismail dalam Selamat Berdoa, saya penggemar Pak Andar, jadi selalu ada aja dari Pak Andar. Nah, Selamat Berdoa, bukunya Selamat Berdoa, mengatakan kalau kita berdoa dalam nama Yesus, berarti kita mau menyelaraskan isi doa kita dan hidup kita selaras dengan kehendaknya Tuhan Yesus. Mau menyelaraskan hidup kita, menyesuaikan hidup kita dengan hidup dan kehendaknya Tuhan Yesus. Itu artinya. Jikalau kita berdoa, meminta kekayaan yang melimpah, hanya untuk kemudian memuaskan kepentingan diri kita sendiri. Walau ditutup dalam nama Yesus, nggak akan terpenuhi, saudara ya. Karena apa selaras dengan Tuhan Yesus? Apa Yesus berdoa meminta kelimpahan untuk kepentingan dirinya sendiri? Enggak akan. Ya. Doa itu bukanlah dalam nama Yesus, walaupun ditutupnya dengan
Ucapkan dalam nama Yesus. Apalagi kalau kemudian doa kita, Tuhan, orang yang tadi pagi melototin saya, biarlah matanya gak bisa merem lagi. Dalam nama Yesus, amin. Lo malah mencelakakan, saudara ya. Ya walaupun ditutup dalam nama Yesus, itu bukan berdoa dalam nama Yesus namanya. Karena berarti enggak selaras dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan jelas. Bahkan pada musuh kita diminta untuk mengampuni, ya, mengasihi, mendoakan malah ya. Bukan mendoakan yang jelek, malah mendoakan untuk kebaikan. Kalau kita membaca tadi Filipi 2, di dalam nama Yesus itu berarti apa? Berarti kita mau memiliki perasaan dan pikiran yang sama dengan yang Yesus punya. Filipi 2 ayat 5 mengatakan itu kan tadi ya. Supaya kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau berani ngomong dalam nama Yesus, berarti kita menempatkan diri kita dalam pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus. Waduh susah Pak. Enggak, itu tadi Filipi 2 kita baca. Ada contohnya langsung. Ya tapi itu kan Allah Pak, Yesus itu kan Allah. Loh, Allah yang jadi manusia. Ya. Makanya di dalam Filipi 2 itu terkenal sekali. Nah, tesis saya waktu S2 ngulikin soal ini. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Spiritualitas kenosis namanya. Kenosis itu apa? Mengosongkan diri. Tadi ada ya? Dia sudah mengosongkan dirinya. Apa itu mengosongkan diri? Mengosongkan diri berarti enggak lagi memenuhi segala kepentingan diri itu yang harus saya kerjakan. Enggak. Mengosongkan diri justru apa yang saya punya, saya bagikan, saya berikan untuk kebaikan orang lain. Lihat, jalan yang Yesus lakukan itu berbeda banget. Ketika hadir di tengah dunia, dunia yang ada justru adalah pengennya kita makin dihormati, makin tinggi kedudukan, makin dipuji, makin dilihat orang gitu kan. Kita pengen karir kita makin tinggi, ya betul sih, manusiawi. Tapi sejujurnya kita pengen makin tinggi supaya makin dihormati. Itu namanya kursus honorum. Honor. Kursus itu tingkatan. Makin tinggi tingkat kehormatan kita, makin dipuji, dilihat orang. Itu dunia. Nah kalau mau memakai pikiran dan perasaan yang sama dengan Yesus, sebaliknya. Jalur Yesus malah kebalik, merendahkan diri. Tadi Filipi 2 yang kita baca apa? Dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Itu kan status paling tinggi tuh, kemuliaan paling tinggi tuh, setara dengan Allah kan. Filipi ini kan daerah yang ada di kekuasaan Romawi. Kaisar Romawi selalu mengatakan dirinya itu anak Allah. Supaya apa? Supaya ada di tingkat tertinggi dari umat manusia. Sehingga orang takut pada dia. Lah Yesus kebalikannya. Kesetaraan dengan Allah itu justru ditinggalkan kan? Untuk apa? Turun. Untuk jadi sama dengan manusia, jadi sama dengan kita. Statusnya kalau gitu level 2 lah. Tadi level 1, ini turun jadi level 2. Untuk jadi manusia yang kedudukannya tinggi? Enggak. Bahkan dia menjadi hamba. Melayani. Hamba itu pakai kata doulos. Budak loh sebenarnya. Bukan sekedar hamba kayak ART, bukan. Bukan pelayan biasa, tapi hamba itu budak di situ. Bahkan sebagai manusia dia menjadi hamba buat yang lain. Dan matinya di kayu salib. Itu mati yang paling dihindari orang Romawi. Jadi budak juga status yang paling dihindari oleh orang Romawi. Lah ini justru Yesus sampai di titik itu. Jadi budak dan mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya dia dipuji-puji, bukan supaya kita selamat, supaya ada kebaikan dan rahmat yang kita manusia alami. Itu namanya, kalau tadi yang manusia itu kursus honorum,
honornya, kehormatannya makin tinggi. Kalau Yesus namanya kursus pudorum. Makin merendahkan diri supaya jadi berkat buat yang lain. Nggak gampang. Ya ikut Tuhan nggak gampang. Karena kadang menentang arus gini nih. Arus dunia malah pengennya makin naik. Lah ini makin merendahkan diri. Ya. Arus dunia sekarang katakan hidup cuma sekali. YOLO, you only live once. Anak muda sekarang tahu kalau digalang YOLO, tersenyum. Kalau orang tua YOLO, apa Pak? Yoyo, itu yoyo. Sama, kalau ketawa berarti sama, kita mainannya dulu itu ya. Yoyo, ini YOLO, you only live once. Prinsip hidup itu mengatakan, bagus loh sebenarnya, karena hidupmu cuma sekali, ya jangan sia-siakan gitu kan mestinya kan. Tapi oleh anak muda sekarang, hidup cuma sekali, nikmatin. Nggak usah pentingin orang lain, nikmatin cuma sekali loh. Lalu orang kemudian diajak untuk menjadi orang yang memuaskan segala kepentingannya sendiri. Jadi orang yang nggak mau repot, nggak mau peduli. Kalau sekarang gereja makin susah cari pengurus, ya itu karena prinsip YOLO. Alah Pak, hidup cuma sekali. Ngurusin suami aja capek Pak, suruh ngurusin lagi jemaat ya. Aduh. Akhirnya orang makin susah kan pelayanan kan. Ya karena prinsipnya saya mestinya dilayani dong. Malah kok saya melayani. Lah kalau mau ikut Yesus, Yesusnya bilang apa? Aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dunia mencari kepentingan diri diutamakan. Mencari puji-pujian supaya dihormati. Maka kalau melakukan sesuatu mesti dipuji, kalau nggak dipuji mutung. Yang paling ketawa paling keras jangan-jangan ya, pernah ngalamin dan pernah ketemu orang seperti itu, atau kita sendiri juga ada di titik itu. Iya sih, bahwa dipuji itu sesuatu kebutuhan kita. Setuju nggak? Mendapat pujian itu kebutuhan kita loh. Ya. Kalau haus ya minum, itu kan kebutuhan kita juga, kebutuhan pokok. Tapi dipuji dan dihargai itu kebutuhan, benar. Maka ya kalau ada teman yang melakukan sebuah kebaikan ya jangan juga pelit untuk memuji. Ya kalau ada yang bagus melakukan sesuatu ya kita puji. Tapi jangan lebay mujinya. Kadang-kadang ada yang ini apaan sih, bener gitu ya, apa dia cuman apa ini menjilat kita aja nih ya gitu ya. Semua kita seneng buat dipuji. Ya. Udah berupaya diet lalu suami bilang kamu kurusan loh. Seneng ya, kayaknya langsung lebih nggak makan lagi hari itu ya, supaya makin kurus. Terus sakit lagi perutnya, terus dalam nama Yesus lagi tadi itu ya, supaya hilang sakit perutnya. Aduh repot. Tapi kalau melakukan sesuatu pertama-tama hanya untuk dapat pujian, apalagi dalam pelayanan, nah itu berarti udah nggak benar. Ya, saya pernah cerita ya soal ini ya. Ya saya juga seneng kalau khotbah saya direspon. Dan biasanya kan kelihatannya kalau salaman kan. Ya, kalau lagi selesai kebaktian, Pak khotbahnya bagus Pak. Gitu. Seneng nggak? Seneng, saya dipuji gitu seneng. Ya, Pak khotbahnya bagus Pak. Nyampe ke urutan ke-10, Bu Yanti ngomong, Pak tumben khotbahnya bagus Pak. Aduh, ada kata tumben ya. Aduh, ada kata tumben tuh rada nyakitkan saudara ya. Berarti yang kemarin-kemarin jelek berarti kan ya. Aduh. Ya memang membikin khotbah tuh nggak gampang. Dan yang ditanamkan pada kami ketika sekolah teologi, kalau bikin renungan itu mesti siapkan dengan sungguh-sungguh, karena ini kan ditulis udah dari 2000 tahun yang lalu dalam konteks yang jauh berbeda dari kita. Tapi firman Allah ini tetap bicara untuk kita sekarang. Nah itu fungsinya pengkhotbah. Bagaimana firman Tuhan yang ditulis ribuan tahun yang lalu itu tetap bicara untuk kita sekarang. Maka perlu persiapan. Kami nyiapkan betul supaya Tuhan suaranya didengar ya, oleh yang mendengarkan khotbah. Jadi kalau ada yang bilang, aduh Pak terima kasih Pak khotbahnya bagus, ya saya selalu berucap puji Tuhan. Soli Deo Gloria. Walaupun di dalam sininya sih, kalau udah yang 30 ngomong Pak bagus banget Pak. Soli Deo Gloria dalam sininya.
Ya jelas Nodani Purnama gitu loh ya. Kan nggak tahu, saudara nggak lihat kan di belakang itu. Yang repotnya, minggu depan kalau saya dijadwal lagi, terus bikin khotbah, saya bukan lagi memikirkan bagaimana firman Tuhan ini nyampe buat jemaat. Tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana semakin banyak orang bilang khotbah saya bagus. Nah itu bahaya kan. Wah dipuji, saya juga seneng. Tapi kalau kemudian jadi kebalik, kita melakukan pelayanan karena mencari pujian, itu yang gak boleh. Makanya tadi, jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Tuh ada ya tadi kan Filipi 2. Jangan mencari kepentingan sendiri. Anggap yang lain lebih utama. Itu cara berkenosis itu ya begitu, cara mengosongkan diri itu ya begitu. Gak repot-repot, Tuhan kasih contohnya. Ya. Mau gak? Nah, kalau kita berani kita mengatakan, saya melakukannya di dalam nama Yesus Pak, berarti ikut seperti yang Yesus lakukan. Saya melayani nih Pak di dalam nama Yesus, ya berarti layani bukan untuk mencari kepentingan sendiri, bukan untuk mencari puji-pujian yang sia-sia, karena semata mau menjadikan yang lain lebih utama. Nah itu. Jadi yang kedua yang kita belajar adalah kalau kita berani mengatakan di dalam nama Yesus, berarti kita menyelaraskan diri seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagian terakhir setelah Yesusnya mengosongkan diri, merendahkan diri sampai mati taat di kayu salib. Ya. Lalu, ayo kita buka lagi deh. Filipi 2 di ayat 9. Itulah sebabnya. Filipi 2 ayat 9. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena apa yang sudah Yesus kerjakan itu, dia nggak cari puji-pujian, nggak cari dihormati, dia kerjakan dengan tulus untuk kebaikan kita. Dan Allah nggak tutup mata, Allah yang meninggikan dia. Ya. Tetap ada upah buat kita, saudara. Percayalah, kalau kita mengerjakan bagian kita dengan tulus, ada upah. Karena orang selalu bilang upahmu besar di surga. Enggak, sekarang juga upahnya sudah kita terima. Ya. Ada banyak kebaikan, Tuhan meninggikan kita. Ya. Itu yang terjadi. Kepada Yesus yang merendahkan diri begitu rupa untuk kebaikan umat manusia, Allah meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, semua lutut dan menyembah dia. Supaya juga semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kita berani ngomong dalam nama Yesus, dalam nama itu ada kuasa besar, betul. Ada kuasa besar. Tapi tadi bukan untuk ngusir sakit perut kita itu ya, yang karena salah kita, bukan. Kuasa besar ini terjadi. Begitu kita berani mengatakan Yesus, dalam nama Yesus, itu berarti kita siap untuk bertekuk lutut di bawah nama itu. Berarti kita menyembah dia. Dan kita senantiasa memuliakan dia. Dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah ini berarti kalau berani menyebut dalam nama Yesus, berarti kita siap menuhankan Yesus. Menjadikan Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Apa artinya sih? Kita sering ngomong Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan Yesus. Tuhan itu artinya kan kurios. Kurios itu artinya sama, Tuan, majikan. Kalau berani kita menyebut dalam nama Tuhan Yesus, berarti kita bersiap juga menaruh diri kita menjadi hambanya. Menjadikan dia Tuan dalam hidup kita. Nah, kalau dia sudah Tuan dalam hidup kita, siapakah lawan kita? Nah di titik itu kuasanya jadi besar. Ya. Nggak usah terus dicoba, kalau gitu kita ke rumah hantu yuk Pak.
terus nyanyi dalam nama Yesus ya. Ya nggak usah kayak begitu saudara ya. Tapi yakinlah bahwa kuasa itu sangat besar. Sehingga apapun siapapun di dunia ini bertekuk lutut di hadapannya. Masuk kita. Menyembah dia dan memuliakan dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, repotnya orang zaman sekarang yang jadi Tuhannya banyak. Tuhan-Tuhan kecilnya banyak tanpa kita sadari. Kalau zaman dulu ilah-ilah itu bentuknya patung, ya kan? Sekarang nggak ada dalam bentuk patung. Kuasa kegelapan datangnya bukan dalam bentuk yang menyeramkan, ya, menggoda kita dengan cara yang manis, yang cakep. Gitu. Nggak usah kayak zaman dulu, oh, enggak Pak, saya udah nggak nyembah patung, nggak punya dewa-dewa. Iya, tapi jangan-jangan ada dewa-dewa lain dalam hidup saudara. Tuhan kecil kita sekarang apa? Gadget, jangan lupa tuh ya. Ya kan saya sering tanya ya, bangun tidur yang dibuka pertama kali apa? Nah kalau mata benar tuh ya, habis mata, ya itu kan, habis mata terus HP. Hah? Berdoa supaya isi HP-nya bagus-bagus. Iya, berdoa ya, masih ya Bu, syukur, puji Tuhan kalau masih ada yang melakukan itu. Dan ternyata secara kesehatan juga benar loh ya. Jadi jangan langsung berdiri ambil sesuatu, buka mata dulu, lalu duduk. Nah di titik itulah kita berdoa kan, berdoa, tenang dulu, aliran darah udah lancar, baru tuh cari HP tadi ya. Ya tetap aja HP lagi ya. Alasan aja ya. Soalnya Alkitabnya ada di HP. Iya. Iya sih. Iya, ya memang dia jadi Alkitab itu ya. Tapi ya Tuhan-Tuhan kita jadi banyak sekarang memang. Gadget itu memang jadi secara nggak sadar loh. Itu jadi smartphone, betul ya. Smart, makin pinter, HP-nya yang makin pinter. Kitanya makin dibodohi, makin bodoh. Ayo coba, zaman dulu tuh saya bisa hafal banyak nomor telepon loh di sini loh. Sekarang yang saya hafal cuma nomor istri saya, saudara. Iya. Dulu kan nomor telepon rumah lagi ya, zaman dulu tuh. Bahkan pakai itu lagi, kode area lagi. Masih hafal loh kita. Sekarang kayak kitanya itunya jadi smart, kitanya makin dumb, makin bodoh ya. Diperbudak, diperbodoh loh, hati-hati kita. Sekarang kalau zaman dulu ketinggalan dompet itu waduh meresahkan. Sekarang dompet ketinggalan nggak apa-apa. Jangan ini yang ketinggalan kan. Panik kan di sini soalnya di sini. Hati-hati nih ya. Jangan-jangan ini jadi Tuhan yang lain nih dalam hidup kita nih. Uang. Oh ya itu juga sering jadi. Makanya Tuhan Yesus bilang, pilih mau aku atau ikut mamon. Nggak bisa dua-duanya. Ya. Bahwa uang tetap penting, kita perlu, iya tetap. Tapi jangan jadikan uang itu segala-galanya. Seakan-akan bisa dibeli dengan uang. Ya. Yang ketiga, selain teknologi, gadget, uang, apalagi? Kalau ibu-ibu kecantikan. Repotnya ukuran kecantikan itu adalah rambut panjang, lurus lagi. Ya. Kulit mesti putih, mesti slim, yang segini nih saudara ya. Apalagi leher mesti jenjang, bulu mata mesti lentik gitu kan? Ya. Bulu mata lentik, leher panjang, kaki jenjang, itu jerapah saudara. Coba lihat deh, bener. Bener, coba lihat deh. Binatang yang bulu matanya lentik itu jerapah. Bener. Lehernya kan panjang kan ya? Kakinya panjang lagi. Itu jerapah saudara ya. Berarti yang mendewa-dewakan kecantikan model itu, dewanya adalah jerapah saudara ya. Padahal itu kan, itu kecantikan yang di frame, yang dibuat oleh media. Dan itu ukuran budaya tertentu. Di budaya lain,
perempuan itu dibilang jelek. Kalau kurus kayak tadi begitu itu. Yang cantik itu yang itu ya. Betul. Coba ke yang mana tuh? Hawaii. Di Hawaii, di India, yang cantik itu yang badannya besar tapi kakinya pendek. Itu lagu ya. Itu King Kong namanya saudara kalau itu ya. Aduh, ada lagi ya. Jadi ini hati-hati, kita di frame sebenarnya. Cantik itu mesti begini, itu kita ikutin. Dan itu kemudian jadi Tuhan kita tanpa sadar. Lalu tadi tuh, akhirnya nggak makan malam, puasa, GERD naik, dalam nama Yesus lagi, yang salah Yesus lagi, itu saudara ya. Aduh. Mari kalau kita berani menyebut dalam nama Yesus, in the name of Jesus, berarti kita siap mentuhankan dia. Nggak ada Tuhan lain. Nah, sama bapak-bapak juga kalau lihat kecantikan tertentu ya sama juga ya. Aduh. Kalau bapak-bapak itu mungkin jangan-jangan sekarang kopi ya. Dikit-dikit kopi ya. Apalagi Bu? Iya. Kalau bapak-bapak, six pack. Six pack itu, laki-laki six pack itu disukai sesama lelaki lain, saudara. Iya. Lebih baik one pack kayak saya gini, saudara. Alah, ya, udahlah. Six pack itu biasanya iya. Udahlah. Apa ya kalau yang bapak-bapak ya, nonton bola tuh. Kadang iya sepak bola itu jadi agama sendiri, saudara. Ya apalagi kalau di Italia segala macam itu bisa kayak stadion itu kayak katedralnya kan. Mereka ada puji-pujiannya, nyanyinya bisa kompak, memuja itu. Ya macam-macam. Tuhan kita bisa jadi macam-macam, bahaya. Cuman ingat kalau berani bicara dalam nama Yesus berarti Tuhan kita cuma satu, Tuhan Yesus. Yang kuasanya sudah jelas, sangat besar. Dan itu terjadi karena dia memang mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, supaya kita manusia mendapat selamat. Dan karenanya Allah memberikan kepadanya, meninggikan dia, memberikan nama di atas segala nama. Supaya semua lutut bertelut, menyembah, semua lidah mengaku, Yesus Tuhan. Ya entah apa yang sedang saudara alami saat-saat ini. Ya. Kita sudah tiba di 3 bulan terakhir loh, tahun 2023 ya. Kayaknya baru mulai tahun ini kemarin ya, baru mulai ikut ibadah tahun baru gitu. Kok ini udah mau akhir tahun lagi? Ini bentar lagi mall udah banyak lagu-lagu Natal nih saudara ya. Bentar lagi nih, ini November nih. Ini Oktober, November tuh udah ada lagu Natal tuh di mall tuh. Ya. Bahwa pandemi memang diakhiri, sudah statusnya dinyatakan selesai di tahun 2023 ini. Tapi dampaknya masih terasa sampai sekarang ya. Ada yang pernah kena itu kesehatannya nggak pernah prima lagi kayak dulu. Iya. Nggak seperti gampang capek lah pokoknya ya. Ya itu saya alami juga. Ya. Ekonomi nggak gampang sekarang. Ya. Cari kerja makin susah. Kan banyak yang karena pandemi harus kehilangan pekerjaan. Roda usaha mati. Sekarang mau ngidupinnya lagi. Susah bener. Ya. Kebutuhan bahan pokok, waduh makin mahal. Apa yang naik? Ibu-ibu tahu nih mesti beras ya. Beras, apalagi telur ya. Telur kadang susah lagi di daerah sini nih ya. Apalagi ya, semua susah ya. BBM, iya. Waduh. Saya diberi mobilnya Innova. Lalu MJ mengatakan isinya, ya kalau Innova, kalau ngisi solar kan saya berarti mesti daftar. Ya. Jadi MJ bilang isinya Dex Lite Pak, atau Dex. Kemarin kaget, saya 350, 20 liter doang sekarang. Iya. 17.200 itu yang Dex Lite, 17.900 yang Dex. Waduh, mana Innova itu
lari sebentar udah mulai turun saudara ya. Cepet banget ya, luar biasa ini. Makanya lebih banyak nanti saudara ketemu mobil TAF saya aja yang keluar ya. Mobil TAF itu masih bisa isi solar tuh kalau itu. Ya. Apalagi yang naik, wah banyak sekali. Yang lagi susah, cari uang gak gampang, kebutuhan pokoknya naik. Sekarang mendidik anak juga gak gampang. 3 tahun anak-anak itu ada di rumah, berelasi dengan orang tidak terlatih, saudara. Ya. Saya ketemu dengan anak-anak, ya mungkin anak-anak ibu-ibu sekalian juga di youth teen sekarang. Nyapa aja enggak, saudara. Itu karena nggak dilatih. Iya. Bahkan yang mengenaskan berapa minggu lalu, saya ikut berdoa, saya bukan yang mimpin, saya ikut berdoa di belakang. Terus pemusiknya bilang, lah kalau bapak ini siapa? Ya ampun, saya udah berapa bulan di sini, aduh. Iya, tapi masih tanya loh, bagus lah berarti ya. Kalau bapak siapa lah? Iya, saya pendeta di sini. Aduh, berarti mesti banyak ke youth teens juga nih ya. Mendidik mereka, membesarkan mereka makin berat karena tantangan zaman makin besar. Kita tanpa sadar sebenarnya ada dalam krisis. Ya. Kalau 98 sih kelihatan krisisnya karena ada kerusuhan. Ya. Ini enggak, senyap. Karena pandeminya udah berlalu, kita ngerasa mestinya udah pulih. Belum. Kita sebenarnya ada dalam krisis tetap ya. Apalagi menjelang tahun politik nih, tahun depan. Wah, makin ajaib aja nantinya ya. Susah ya? Iya betul, tapi dalam aksara Chinese katanya krisis itu punya dua sisi ya. Wei sama Qi. Wei itu ini Pak Andreas nih yang mesti biasa ngomong nih. Saya tanya ke Pak Andreas suruh ngelafalinya kayak gitu nggak pernah bisa saudara ya. Wei itu memang bahaya. Qi itu kesempatan. Jadi di tengah krisis itu memang ada bahaya. Ada tantangan dan ancaman. Tapi juga ada kesempatan. Kesempatan untuk memulai lagi. Ya. Kesempatan untuk bangkit. Kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Ya. Tinggal dilihat dari sisi mana. Ya. Percayalah ketika kita menjalani hari-hari ini, kita nggak sendirian. Tadi itu ya, in the name of Jesus. Ada Tuhan Yesus yang menyertai. Ya. Dari namanya aja udah jelas, Yehoshua, Yosua, Yesus. Artinya Allah menolong, Allah menyelamatkan. Dan itu betul-betul Yesus lakukan. Kalau berani lagi menyebut dalam nama Yesus termasuk dalam doa, berarti kita harus siap menyelaraskan hidup seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Dia mengosongkan diri, nggak cari puji-pujian, nggak cari kepentingan diri sendiri, menganggap yang lain utama, nggak mengutamakan diri sendiri. Ya. Dan karenanya kemudian dia ditinggikan oleh Allah. Dan di titik itu kalau berani juga kita menyebut dalam nama Yesus, berarti dia menjadi Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan dalam hidup kita. Nggak ada yang lain. Ya. Selamat melanjutkan hidup. Ya. Jadi udah tahu ya sekarang ya, nyebut dalam nama Yesus dalam hal apa ya. Ya. Nggak usah nengking-nengking yang tadi, yang sakit perut tadi ya. Ya. Tapi bolehlah dipakai kalau memang kita ketemu dengan hal-hal yang kita mengkhawatirkan dalam hidup. Kita takut. Iya. Di titik itu kita bilang dalam nama Yesus. Saya tahu Tuhan itu menolong saya. Menguatkan, menyelamatkan saya. Tuhan adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup saya. Itu memberi saya harapan. Nah itu, timbullah di sana pemulihan, harapan, dan kekuatan. Disitulah kita sembuh, disitulah kita kuat. Disitulah kita semangat untuk melanjutkan hidup. Di tengah krisis ini, ada Wei, ada Qi. Betul ada bahaya, tapi juga ada kesempatan, ada kairos. Karena Tuhan hadir. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Langsung doa syafaat? Ya, oke. Mari ibu-ibu kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa.
Ya Bapa, kami bersyukur pagi ini kami kembali boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam nama Yesus kami punya harapan mengalahkan rasa khawatir dan ketakutan kami ketika menjalani hidup yang tidak mudah saat ini. Karena di dalam nama itu, Yesus, Allah menyelamatkan, Allah menolong, Allah tidak tinggal diam. Yang Tuhan minta dari kami adalah kami menyelaraskan hidup kami, memakai pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan ini, yang kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih untuk pengingatan buat kami pagi ini. Kami mau menerapkan itu dalam keseharian kami, dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melanjutkan hidup dengan penuh kekuatan dan harapan dari Tuhan semata. Tuhan, saat ini kami bersahati menaikkan syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, anggota jemaat dan simpatisan yang ada bergabung dalam persekutuan dewasa wanita di GKI Gading Serpong ini. Biarlah Tuhan memakai setiap kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus lewat keteladanan hidup yang kami berikan di tengah keluarga, lewat perkataan dan perbuatan yang membangun, yang mendatangkan berkat buat orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kami dan berelasi dengan kami. Kami mengerjakan tiap bagian kami, tiap peran kami di rumah sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pasangan buat suami kami, sebagai saudara, sebagai sesama pelayan Tuhan. Tiap peran itu kami percaya Tuhan percayakan ada dalam kehidupan kami. Karenanya kami mau mengerjakan tiap peran itu dengan bertanggung jawab dan optimal. Supaya lewat tiap peran itu ada berkat dicurahkan dan nama Tuhan juga dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, mereka yang studi, sekolah, kuliah. Hari-hari ini mereka memiliki tantangan yang tidak mudah. Selain pelajaran yang juga berat, tugas-tugas yang banyak, mereka juga punya banyak tantangan dalam bergaul dengan sesama. Relasi sosial yang tak terasa selama beberapa tahun karena pandemi, itu juga membuat hubungan di kalangan anak muda tidak mudah terjadi. Kami mohon supaya anak-anak kami tumbuh dalam lingkungan yang sehat, termasuk di sekolah, tempat kuliah. Mereka bertemu dengan teman-teman yang saling membangun, saling menopang, saling melindungi, bukan saling merusak. Dan biarlah anak-anak kami tumbuh, bukan hanya secara fisik jasmani, tapi mereka juga tumbuh dalam hal takut akan Tuhan, iman spiritual mereka. Mental mereka juga tumbuh dengan benar dan sehat. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, GKI Gading Serpong. Kami bersyukur untuk proses pengurusan izin mendirikan tempat ibadah yang mengalami banyak kemajuan. Kami bersyukur Tuhan mengirim banyak pihak, banyak orang untuk ikut terlibat, menopang kami. Bahkan dari teman-teman kami lintas agama, mereka juga Tuhan pakai untuk mendukung kami, mewujudkan kerinduan kami, punya gedung gereja sendiri. Dan biarlah itu bukan menjadi tujuan akhir dari pelayanan kami di gereja. Gedung gereja yang nanti boleh kami bangun, kami nikmati,
menjadi sarana kami untuk punya kebaktian yang makin berkualitas. Perjumpaan dengan Tuhan makin intens dan bermutu, supaya dengannya kami juga makin memberi diri melayani masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa buat tim pembangunan gedung gereja, biarlah mereka juga sehati, bekerja sama dengan baik, dan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami bersama dengan terbangunnya gedung gereja nantinya. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi lingkungan di sekitar kami. Biarlah kami juga menjadi berkat bukan hanya buat sesama manusia, tapi juga buat makhluk hidup yang lain dan lingkungan alam di sekitar kami. Kami merindukan ada pemulihan buat alam ini. Hari-hari ini kami merasakan polusi yang begitu berat, membuat lingkungan tercemar karena begitu banyak sampah dan juga polusi udara. Ajar kami Tuhan untuk hidup lebih bersahabat dengan alam, supaya kehidupan kami pun mengalami kebaikan dari apa yang diproduksi oleh alam ini. Kami rindu kami tinggal di bumi yang makin sehat dari hari ke hari ke depannya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menuju tahun politik. Kami rindu supaya bangsa yang besar ini tetap bersatu, negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri, mengelola rahmat dan berkat Tuhan yang begitu melimpah di negeri kami, dengan lebih bertanggung jawab dan diberdayakan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Untuk itulah kami mau pesta demokrasi nanti, terpilih pemimpin bangsa, presiden dan wakil presiden, anggota-anggota legislatif, dan juga kepala-kepala daerah yang punya hati nurani yang bersih, yang mengutamakan kepentingan rakyat, bekerja dengan penuh tanggung jawab, mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongannya. Biarlah situasi menjelang sampai pelaksanaan pemilu itu boleh berlangsung dengan aman, damai, dan kami penuh gembira mengikuti pesta demokrasi nanti. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dhani Purnama atas pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa. Kita bisa merasakan hanya di dalam nama Yesus ada kuasa. Marilah kita menselaraskan hidup kita untuk selalu berada sesuai dengan kehendak Yesus. Kita bawa di tengah-tengah keluarga kita, agar keluarga kita juga mengakui keberadaan Tuhan Yesus, terutama anak-anak kita. Berkuasa Tuhan Yesus dalam hidup anak-anak kita. Kita angkatkan pujian dari keluargaku adalah sorgaku. Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih
bahwa Tuhan menjadi kepala rumah tangga kita. Jadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku, keluargaku adalah surgaku, keluargaku adalah surgaku. Kita masuk ke dalam persembahan. Firman Tuhan berkata dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari ibu-ibu kita berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami persilakan kolektan untuk mengambil tempat untuk persembahan kita. Kita angkatkan pujian dari PKJ nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ibu-ibu kami persilakan untuk berdiri, kita bernyanyi dari ayat 3. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kami persilakan untuk Ibu Suryani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama mempersembahkan persembahan kami kepadamu. Kiranya persembahan ini Kau layakkan dan kuduskan Tuhan. Dan Tuhan, berilah tangan-tangan yang mengolah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan kiranya hari setiap demi hari, hati dan pikiran kami boleh berjalan seperti apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa persembahan kami. Amin. Terima kasih Ibu. Ya, posisi kita tetap berdiri. Kita angkatkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 450. Hidup kita yang benar. Dalam
bersyukur. Itu kehendaknya. Kami persilakan Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus menebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk begitu banyak berkat, rahmat, dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan untuk kami nikmati sendirian, melainkan supaya kami boleh menjadi saluran berkat buat yang lain. Kami punya Tuhan, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Karenanya kami juga mau mewartakan kabar baik, supaya semakin banyak orang juga menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Karena di dalam nama Yesus kami meyakini ada pertolongan dan kuat kuasa dari Allah sendiri yang menolong dan menyelamatkan kami. Kami juga mau hidup selaras dengan cinta kasih Tuhan, supaya kehadiran kami mencerminkan Kristus. Dan betul, kami hanya menyembah dan memuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kami, bukan Tuhan yang lain. Terima kasih untuk kebersamaan kami sampai saat ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami, namun ibadah itu tidak selesai di sini. Ibadah itu akan kami lanjutkan dalam keseharian kami, di tengah keluarga kami, di tengah tempat kerja kami, di tengah masyarakat dimanapun Tuhan mengutus kami. Supaya lewat perkataan dan perbuatan kami, nama Tuhan dimuliakan dan kehadiran kami jadi kebaikan buat yang lain. Kini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Kristus, kasih Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, ibadah kita telah selesai, kami persilakan ibu-ibu untuk duduk kembali. Kita masuk ke dalam sateduh. Selesai, kami persilakan kepada pengurus untuk memberitakan warta jemaat. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir di Persekutuan Wanita pada pagi hari ini. Mohon kesabarannya untuk mendengarkan beberapa warta lisan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dani yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Juga kepada ibu-ibu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan, kiranya Tuhan juga memberkati. Persekutuan wanita kita pada Kamis yang akan datang, karena masih bulan Oktober, masih di dalam suasana bulan keluarga. Temanya adalah Aku begini, engkau begitu. Ini lagunya, kalau yang umurnya mungkin sebaya sama saya pasti tahu lagu ini gitu ya. Ya, lagunya Bruri, berarti umur kita sama ya Pak Dani. Lagunya Bruri, mungkin ada sebagian yang nggak tahu, nggak apa-apa gitu ya.
Tapi yang kita mau kupas bukan lagunya Bruri, tapi adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, pembicaranya adalah Pendeta Erma. Jangan lupa hari Kamis yang akan datang jam 10 di waktu yang sama dengan hari ini, tempat yang sama. Kami nantikan kedatangan ibu-ibu semuanya. Kemudian mulai bulan Oktober ini nih kita akan mengadakan line dance. Nah, mantap begitu ya. Saya yakin nih, percaya banyak yang sudah, wah kapan ada begitu ya. Nah, hari Selasa, jadi line dance ini akan diadakan setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 12. Tempatnya juga di sini. Nah, karena tempatnya sangat terbatas, jadi bagi ibu-ibu yang ingin mendaftar, sesudah PW ini selesai bisa mendaftar dengan Ibu Indri. Ibu Indri silakan berdiri, kalau ada yang belum kenal, nah Ibu Indri ada di belakang gitu ya. Karena tempatnya terbatas jadi harus daftar. Nah, untuk line dance ini itu yang mengajar nanti juga dari JW kita begitu ya, salah satu yang sering hadir juga bersama dengan kita di sini. Nah, karena ini kelasnya itu kan setiap hari Selasa terus menerus. Jadi kita akan pungut bayaran. Nah, bayaran ini sebenarnya hanya diperuntukkan sebagai biaya pengganti untuk instruktur. Jadi karena beliau sudah menyediakan waktu untuk mengajar, kita hargai waktu beliau gitu ya. Nah, biayanya itu sangat murah, yaitu di kisaran ya, karena besarnya itu nanti berdasarkan jumlah peserta. Jadi semakin banyak yang ikut, maka biaya semakin murah begitu. Jadi ada di kisaran sekitar 80 sampai 100 ribu itu per bulan per orang. Jadi biaya per bulan. Sudah sangat-sangat murah dibandingkan dengan line dance di studio-studio di luar begitu ya. Jadi bagi ibu-ibu silakan daftar bagi yang mau ikut serta. Nah, yang selanjutnya Komisi Pasutri juga akan mengadakan Marriage Enrichment atau ME yang ke-18 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 19 sampai 21 Januari awal tahun depan, minggu yang ketiga ya, di Wisma Shalom terletak di Cisarua, Bandung. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin healing-healing tipis gitu ya bersama dengan pasangan gitu ya. Jarang-jarang kan ada waktu bisa honeymoon bersama pasangan. Nah, ini honeymoonnya jauh lebih bagus dibanding ibu-ibu jalan-jalan ke tempat yang lain. Karena apa? Karena di situ selain ibu bisa honeymoon sama pasangan, bisa juga mendapat firman, betul gitu ya. Banyak tips-tips yang ibu-ibu bisa dapat di dalam marriage enrichment. Nah, ibu-ibu bisa mengajak pasangan untuk ikut di 19 sampai 21 Januari. Yang selanjutnya adalah beberapa rekan kita yang berulang tahun. Ternyata hari ini luar biasa, yang ulang tahun banyak banget begitu ya. Yang nama-namanya boleh ditampilkan. Nah, ada Ibu Titi, Ibu Christine, Ibu Endang, Ibu Endah, Ibu Herlina, siapa lagi? Ibu Ruth, Ibu Yanti, Ibu Sari. Ada yang hadir silakan maju ke depan. Ibu Megawati, Ibu Amelia, Ibu Rosemary, Ibu Praptini. Ada Ibu Herlina ya? Iya, terima kasih juga untuk Ibu Herlina yang sudah membawa konsumsi. Nanti setelah ini selesai, ibu-ibu bisa menikmati bersama. Ya, terima kasih untuk Ibu Herlina. Ada Ibu Anita, Ibu Elizabeth Lihong, Ibu Lina, Ibu Foni. Ya, Ibu Foni juga ada ya. Ada, ya silakan maju ke depan. Ayo ibu-ibu, kita berdiri semua, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun buat rekan-rekan kita yang berulang tahun. Nanti minta kesediaan Pak Dani untuk mendoakan. Happy birthday to
altar saya ada 1.600 orang. Panjang nih doanya nih ya. Ada 16, yang hadir cuma 3 ya. Bayangkan kalau 16 hadir dan semua bawa makanan, saudara ya. Nggak selesai-selesai kita makannya nih ya. Baik, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 23 September sampai 5 Oktober. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur dan diliputi sukacita kegembiraan karena dalam kasih persaudaraan kami boleh ikut merayakan ulang tahun saudara-saudara kami. Kami percaya bertambahnya usia seseorang berarti bertambah-tambah juga hikmat, rahmat, dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Itu juga yang kami yakini terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari-hari ini. Kami mau berdoa Tuhan dengan menyebut secara khusus Ibu Titi Marlina Kemalawati, Ibu Endang Setianingsih, Ibu Christine Untoro, Ibu Endah Tri Rianti. Kami juga berdoa untuk Ibu Ruth Magdalena, Ibu Sari Aja Wijaya, Ibu Lesti Daryanti, Ibu Megawati Gultom, dan Ibu Amelia Mulyati. Kami juga mau mengingat dan mendoakan untuk Ibu Herlina Oktowati, Ibu Praptini Adriana Oktosari, Ibu Rosmince Hutapea, Ibu Anita Purwanti, Ibu Elizabeth Lihong, Ibu Lina Suryadi, dan Ibu Foni Dewi Setiawati. Tuhan, mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebagai milik kepunyaan Tuhan kami tahu, mereka terus ada dalam tuntunan Tuhan ketika menjalani kehidupan di tengah keluarga, di tengah keseharian, maupun dalam aktivitas di tengah masyarakat. Biarlah hikmat dari Tuhan menuntun mereka untuk boleh menjalani tiap peran di tengah keluarga, tengah masyarakat, di gereja, dimanapun Tuhan mengutus mereka. Peran itu dijalani dengan baik, dengan kekuatan dan kesehatan yang prima dari Tuhan, dengan hati yang gembira, dan dengannya kemudian peran demi peran yang dijalani itu mendatangkan kebaikan, berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Segala yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami percaya Tuhan lebih tahu, dan Tuhan pasti memenuhi apa yang dibutuhkan itu tepat pada waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh menyaksikan 1 tahun ditambahkan usia pada saudara-saudara kami. Kami meyakini Tuhan yang sama akan menyertai, melindungi, memberkati mereka dalam merajut hari-hari ke depan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Maaf, ada ketinggalan satu. Apakah hari ini ada yang pertama kali hadir di dalam persekutuan wanita? Ada? Enggak ada ya? Oke. Baik, ibu-ibu bisa mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun.